Selamat datang saya ucapkan pada mata kuliah pengantar ilmu politik. Dalam video kali ini kita akan membahas terkait dengan salah satu konsep yang sangat penting bagi kita dalam memahami ilmu politik, yaitu kita akan membahas terkait dengan konsep negara. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan konsep negara, maka kita terlebih dahulu harus memahami bahwa sebelum ada negara modern yang sebagaimana kita kenal saat sekarang ini, entitas politik sebelumnya itu bisa berbentuk kerajaan, kekaisaran, pemerintah kota, dan sebagainya. Nah, ciri-ciri dari berbagai macam bentuk entitas politik tersebut, pertama seringkali dia diatur secara personal dan sangat terdesentralisasi. Akibatnya berbagai macam entitas politik yang ada di bawahnya tidak diatur dengan suatu entitas yang kuat yang kita sebut dengan seperti negara modern saat sekarang ini. Nah, yang kedua adalah dia tidak memiliki banyak fitur terstruktur dan formal ya, sekompleks negara saat sekarang ini, terutama otoritas kedaulatan untuk mengatur penduduk di wilayah tertentu. Nah, kemudian memiliki banyak hubungan politik dan ekonomi di antara mereka. Jadi tidak luas seperti sekarang ini, di mana suatu negara itu banyak memiliki hubungan politik luar negeri, misalnya dengan negara-negara yang sangat jauh. Jadi banyak hubungan politik dan ekonomi itu hanya di lingkup kerajaan atau kekaisaran atau bentuk-bentuk yang lainnya saja. Nah, berfungsi dalam cakrawala terbatas ya, karena memang tidak sekompleks sekarang dan hubungannya belum seluas sekarang, maka sebagian besar kegiatannya tidak terlalu banyak keluar, termasuk juga hanya dipengaruhi tetangga dekat atau kerajaan-kerajaan di sekitar. Nah, kemudian setelah itu maka muncullah negara, apa yang disebut dengan negara ya, maksudnya negara modern seperti saat sekarang ini. Ide modern tentang negara itu muncul di Eropa antara abad ke-16 dan abad ke-18 ya. Artinya adalah abad ke-16 itu abad atau tahun 1500-an sampai 1700-an ya. Nah, penggunaan kata negara sebagai istilah politik itu baru mulai umum digunakan menjelang akhir periode itu. Nah, kemudian jika dilihat dari istilahnya, ya, istilah negara yang kita terjemahkan dari kata state dalam bahasa Inggris, itu berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata status yang artinya adalah kondisi atau cara berdiri. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apa itu negara? Nah, banyak pendapat yang mendefinisikan negara, salah satunya seorang ilmuwan politik yang sangat terkemuka di Indonesia, yaitu Profesor Miriam Budiardjo ya, terutama dalam bukunya yang sangat terkenal di kalangan pembelajar politik, yaitu Dasar-Dasar Ilmu Politik. Beliau mendefinisikan bahwa negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Nah, beberapa kata saya tandai di sini yang menandakan bahwa inilah kata kunci dari definisi yang dibawakan oleh Profesor Miriam Budiardjo. Itu adanya organisasi, kemudian ada wilayah, kemudian ada pemaksaan kekuasaan di situ yang kemudian secara sah, dan juga kemampuan dalam menetapkan tujuan-tujuan bersama. Dan beliau menyatakan bahwa negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Nah, tidak hanya beliau, banyak definisi-definisi lain yang diutarakan oleh berbagai macam ilmuwan politik sebelumnya ya, ilmuwan politik klasik, salah satunya dari R.H. Solto dalam bukunya An Introduction to Politics. Roger H. Solto mengatakan bahwa negara adalah suatu agen atau agensi atau kewenangan atau authority yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Kemudian menurut Harold Jelaski dalam bukunya yang berjudul The State in Theory
and Practice mengatakan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih berkuasa daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat, dan seterusnya. Nah, ini adalah beberapa kata kunci yang termasuk dalam pendapat kedua ahli ini. Kemudian juga ada ilmuwan politik lain yang terkenal, yaitu Max Weber, yang mendefinisikan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Begitu juga dengan Robert M. McIver yang mengartikan bahwa negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa. Nah, kemudian dari berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, Profesor Miriam Budiarjo dalam bukunya tersebut menyimpulkan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan atau kontrol monopolistis terhadap kekuasaan yang sah. Nah, salah satu literatur terbaru yang saya rekomendasikan juga untuk dibaca adalah buku yang berjudul Comparative Government and Politics karya Rod Huck dan kawan-kawan yang diterbitkan tahun 2019 edisi ke-11. Nah, ini cukup sederhana pengertian yang ditawarkan oleh Rod Huck dan kawan-kawan, di mana mereka mendefinisikan negara sebagai sebuah otoritas hukum dan politik dari suatu wilayah yang mengandung populasi dan ditandai oleh batas-batas dari wilayah tersebut. Nah, mereka juga mencirikan atau membuat suatu ciri-ciri umum dari sebuah negara, bahwa paling tidak ada 5 ciri-ciri umum sebuah negara. Pertama adalah adanya pemerintah. Negara yang memiliki pemerintah dengan otoritas yang diakui untuk mengatur dan merepresentasikan negara dalam berhadapan dengan pemerintah-pemerintah lain, karena negara merupakan suatu yang statis, maka perlu ada pemerintah sebagai representasi dari negara yang mewakili negara untuk melakukan berbagai macam aktivitasnya, sehingga tentu membutuhkan apa yang disebut dengan pemerintah. Kemudian setelah pemerintah, maka sebuah negara juga memiliki penduduk. Tentu negara didiami oleh penduduk. Tanpa adanya penduduk, maka suatu wilayah negara itu tidak lebih dari sebagai sebuah blok real estate. Artinya kalau real estate itu hanya ada tanah, wilayah, kemudian gedung-gedung, fasilitas umum tanpa adanya penduduk. Tidak hanya seperti sebuah real estate, makanya wilayah negara itu juga harus didiami oleh penduduk. Kemudian adalah adanya legitimasi. Yang ketiga adalah legitimasi. Nah, ini juga cukup penting, bahwa negara biasanya diakui oleh penduduknya dan oleh negara lain sebagai entitas yang memiliki yurisdiksi dan otoritas di dalam wilayahnya. Tanpa adanya legitimasi, maka sebuah negara tidak akan berjalan dengan optimal, dengan baik. Kemudian ada wilayah, tentu harus ada wilayah. Negara beraktivitas dalam wilayah yang tetap, tidak berubah-ubah, yang relatif tetap, yang ditandai dengan perbatasan dan mengontrol pergerakan orang, uang, dan barang yang melintasi perbatasan negara tersebut. Kemudian terakhir adalah adanya kedaulatan. Negara memiliki kedaulatan atas wilayahnya tersebut, termasuk rakyat dan sumber daya yang ada di sana, yang berarti bahwa mereka memiliki kewenangan tunggal untuk memberlakukan misalnya hukum dan juga pajak. Kemudian adalah, jika kita bayangkan bahwa idealnya itu setiap meter persegi di tanah di dunia ini tentu menjadi bagian dari suatu negara.
Tapi faktanya ada banyak bidang wilayah di seluruh dunia ini yang tidak memiliki satu atau lebih dari ciri-ciri umum, kelima ciri-ciri umum yang tadi kita sebutkan sebelumnya, ya. Ciri-ciri umum sebuah negara tersebut, sehingganya tidak dapat dianggap secara utuh sebagai sebuah negara. Ada berbagai macam contoh yang dapat kita pelajari, seperti Hong Kong, ya. Kemudian Palestina, Puerto Rico, Taiwan, Sahara Barat, kemudian Bermuda, Polinesia Prancis, Gibraltar, Guam, dan sebagainya. Ya, rata-rata mereka tidak memiliki ciri-ciri umum, yaitu adanya kedaulatan. Seperti Hong Kong itu masih diakui dan tidak sampai saat sekarang ini belum dilepaskan oleh pemerintah China, ya. Kemudian menurut Charles E. Merriam tahun 1947 dalam bukunya Systematic Politics, dia mengatakan bahwa ada 5 fungsi negara. Yang pertama adalah keamanan ekstern, yaitu dari negara-negara di luar negaranya. Kemudian ketertiban intern, yaitu ketertiban di dalam negeri. Kemudian keadilan, kebebasan, ya, negara menjamin kebebasan seluruh penduduknya, ya. Tentu kebebasan di sini yang maksudkan kebebasan adalah tidak bertentangan tentunya dengan norma-norma yang telah diatur oleh suatu negara tertentu, dan setiap negara berbeda dalam tafsirkannya. Kemudian yang kelima adalah fungsi negara, yaitu untuk kesejahteraan umum. Nah, kemudian adalah sifat-sifat negara. Menurut Miriam Budiarjo, sifat negara yang pertama adalah dia bersifat memaksa. Nah, sifat memaksa ini tidak begitu terlihat dalam masyarakat yang homogen, ya, dalam negara yang masyarakatnya homogen dan terdapat konsensus nasional. Tapi di negara yang heterogen dan tidak terdapat konsensus nasional, sering gejolak politik dan sebagainya, maka sifat memaksa negara ini sangat akan terlihat. Nah, kemudian yang kedua adalah paksaan tersebut hendaknya dipakai dalam bentuk yang seminimal mungkin, ya, dan sedapat-dapatnya tidak digunakan, dan digunakan adalah pendekatan yang bersifat persuasif, yaitu meyakinkan dengan cara-cara non kekerasan. Nah, sementara itu pemakaian paksaan secara ketat, ya, karena selain dia membutuhkan organisasi yang ketat, ya, juga membutuhkan tentunya biaya yang sangat tinggi, ya. Misalnya adalah pajak, ya. Jika tidak membayar pajak, tentu akan dikenakan denda, bahkan kurungan. Kemudian sifat yang kedua dari negara adalah sifat monopoli. Sifat monopoli ini, negara memiliki atau mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat. Kemudian dalam rangka ini negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan misalnya atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan, ya. Oleh karena dianggap mungkin bertentangan dengan tujuan masyarakat, ya. Jadi dalam suatu negara itu tidak ada entitas politik lainnya yang kemudian menetapkan tujuan bernegara atau tujuan bersama dari masyarakat yang berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh negara. Kemudian yang ketiga adalah sifat negara mencakup semua, ya, atau all encompassing dan all embracing. Artinya adalah semua peraturan perundang-undangan, misalnya keharusan dalam membayar pajak, itu berlaku untuk semua orang, ya, tanpa terkecuali. Keadaan demikian memang perlu, sebab kalau seseorang dibiarkan berada di luar ruang lingkup aktivitas negara, jadi tidak ada orang yang tidak tersentuh oleh negara, ya, maka usaha negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal. Nah, yang kemudian bahwa menjadi warga negara itu tidak berdasarkan atas kemauan sendiri atau involuntary membership, ya. Dalam hal ini berbeda dengan asosiasi lain di mana keanggotanya bersifat sukarela, ya. Jadi ketika dia lahir di suatu negara, maka dia tentu menjadi warga negara tersebut, ya. Kemudian adalah jika kita melihat adanya variasi negara-negara yang ada di dunia ini, bahwa semua negara itu mungkin, ya,
memiliki kedaulatan yang sama, tetapi mereka dari segi populasi, otoritas politik, dan pendapatan tentu memiliki banyak variasi atau perbedaan. Nah, yang pertama dari aspek populasi negara-negara di dunia ini. Secara umum, ya, dilihat dari aspek populasi, ada negara besar, negara kecil, dan negara mikro atau microstate. Nah, pada aspek ini kita melihat bahwa populasi Cina itu berjumlah 1,38 miliar orang, ya, lebih besar daripada gabungan dari 160 negara terkecil di dunia. Jadi 160 negara yang paling kecil jika digabungkan itu masih lebih besar populasi Cina. Kemudian di sisi lain, populasi sebagian besar negara di dunia itu kurang dari 10 juta jiwa dan seperlimanya di bawah 1 juta. Jadi sebagian besar negara di dunia ini penduduknya kurang dari 10 juta. Ini merupakan suatu jumlah yang cukup besar. Nah, negara-negara terkecil yang kita sebut dengan negara mikro atau microstates itu sebagian besar adalah pulau Karibia, di Pasifik, atau di lepas pantai Afrika, bersama dengan 5 negara Eropa, termasuk di situ negara Vatikan, negara yang mikro. Mereka memiliki kapasitas terbatas secara politis, ya, tetapi kita tidak boleh berasumsi bahwa mereka itu disfungsional atau tidak berfungsi sebagai sebuah negara dengan baik. Beberapa negara mikro tersebut telah sukses dalam stabilitas politik dan ekonomi. Namun harus dipahami juga bahwa banyak juga dari negara-negara yang mikro tersebut merupakan negara yang miskin penduduk dan sumber daya, seperti di negara-negara di Kepulauan Pasifik seperti Tuvalu, Palau, Kepulauan Marshall, dan Kiribati, yang memiliki sedikit sekali penduduk dan juga termasuk sumber daya alam atau peluang ekonomi dan hubungan perdagangan dan transportasi yang buruk ke seluruh dunia. Nah, ini dari aspek populasi. Ada negara besar, kecil, dan juga negara mikro. Dan ini adalah diagram bagaimana populasi penduduk berdasarkan jumlah negaranya. Kemudian yang kedua adalah variasi yang kedua adalah otoritas politik, ya. Setiap negara yang berdaulat itu tidak selalu memiliki tingkat kohesi dan stabilitas internal yang sama. Seperti kita lihat negara Sudan itu berperang dalam perang saudara yang mengakibatkan perpecahan, ya. Wilayah selatan Sudan akhirnya merdeka pada tahun 2012, ya. Sudan Selatan merupakan negara yang paling muda saat sekarang ini. Dan kemudian sebelumnya di Cekoslovakia di Eropa itu terpecah pada tahun 1993 menjadi beberapa negara seperti Republik Ceko dan Slovakia. Kemudian saat ini juga ada beberapa di dunia ini yang bahkan di Eropa yang masih berusaha untuk memisahkan diri dari negara induknya, seperti di Inggris ada Skotlandia yang masih memperjuangkan kemerdekaan. Kemudian di Spanyol ada warga Catalonia yang menuntut juga menjadi sebuah negara merdeka dan sekarang masih proses dalam memperjuangkan kemerdekaan tersebut. Nah, dari aspek otoritas politiknya, negara itu dibagi menjadi 3. Pertama, negara utuh, ya, negara yang diakui, ya, tidak ada masalah di situ. Kemudian negara semu. Kemudian ada negara de facto. Dan dalam beberapa kasus, permasalahan otoritas politik ini dapat berbentuk kegagalan negara untuk menggunakan kendali penuh atas wilayah mereka atau untuk mencapai pengakuan internasional berdasarkan hukum. Baik, sekarang kita tidak akan membahas terkait dengan negara utuh, ya, karena negara itu sudah kita bahas sebelumnya, bagaimana sebuah negara yang memenuhi kelima ciri-ciri umum sebuah negara yang berdaulat, yang utuh. Kita akan bahas terkait dengan jenis yang kedua, yaitu negara semu dan negara de facto. Nah, negara semu dan negara de facto atau quasi states, ya, negara semu dan negara de facto itu merupakan negara yang memiliki permasalahan terkait dengan otoritas politiknya. Nah, negara
semu atau quasi states itu istilah yang dipopulerkan oleh Jackson tahun 1990, yang intinya adalah negara semu ini adalah sebuah negara yang merdeka, berdaulat, dan diakui oleh komunitas internasional sebagai sebuah wilayah negara yang memiliki semua hak dan tanggung jawab sebagai sebuah negara. Tetapi di negara ini, di negara kuasi ini, hampir tidak ada sebagai sebuah entitas yang berfungsi. Artinya adalah negara semu ini bermasalah pada kohesi nasionalnya, terbukti dengan terlihat dari banyaknya misalnya pemberontakan di dalam negeri, perang saudara, banyaknya kelompok-kelompok di dalam negara itu yang kemudian ingin memisahkan diri. Nah, jadi yang kurang di sini adalah legitimasi, ya, sehingga negara itu menjadi tidak stabil. Contohnya adalah negara Somalia. Somalia merupakan sebuah negara yang merdeka, berdaulat, kemudian negara diakui secara internasional, tapi negara Somalia ini sampai sekarang masih dilanda kerusuhan dan ketidakstabilan secara politik. Nah, ini berbeda dengan negara de facto atau de facto state. Nah, istilah de facto states ini atau negara de facto ini dipopulerkan oleh Peck pada tahun 1998. Nah, ini kebalikan dari negara kuasi atau negara semu yang sebelumnya kita bahas, di mana negara ini adalah negara yang memiliki wilayah, memiliki pemerintahan, memiliki misalnya tentara, polisi, dia memiliki mata uang, dan pemerintahannya itu berganti secara reguler melalui sebuah pemilihan umum yang demokratis, tetapi dia tidak diakui secara internasional, sehingga dia tidak diakui secara de jure. Terjadi dalam negara ini adalah tidak adanya kedaulatan karena dia tidak diakui secara internasional. Negara ini tidak memiliki kursi di PBB. Tetapi negara ini relatif lebih stabil dan berjalan seperti sebuah negara biasanya, bahkan lebih stabil dari negara semu. Contoh yang sangat nyata di sini adalah Somaliland. Somaliland itu merupakan sebuah negara yang merdeka pada tahun 1991 dari Somalia, negara induknya. Nah, Somaliland ini jika dibandingkan dengan Somalia relatif lebih stabil. Tidak ada konflik yang berarti yang sekarang dialami oleh Somaliland. Tetapi kekurangannya adalah Somaliland tidak mendapatkan hingga saat sekarang ini rekognisi dari dunia internasional, sehingga Somaliland memenuhi semua syarat negara tapi dia tidak memiliki kedaulatan. Sebaliknya, Somalia, negara quasi states, dia memiliki semuanya tapi dia tidak memiliki atau rendah tingkat legitimasi dari masyarakatnya, sehingga yang terjadi adalah kerusuhan, pertentangan, kemudian banyak bagian-bagian di negara itu yang kemudian ingin memisahkan diri. Nah, kemudian contoh lain adalah Abkhazia, kemudian Nagorno-Karabakh, Transnistria, dan Republik Turki Siprus Utara. Tadi yang seperti kita jelaskan bahwa Somalia ini sangat kontras dengan Somaliland, ya. Somalia, ya, di satu sisi memiliki kursi di PBB dan diakui secara internasional, tetapi dia tidak efektif, pemerintahnya tidak efektif. Sedangkan sebaliknya, Somaliland tidak diakui oleh PBB meskipun faktanya, ya, dia telah memerintah sepertiga bagian utara dari Somalia, ya, dia menjadi sebuah negara yang merdeka dengan relatif damai sejak 1991, yang lebih stabil daripada Somalia, tapi dia tidak mendapatkan pengakuan secara internasional. Nah, jadi negara kuasi adalah negara yang sah, ya, tidak peduli betapapun tidak efektifnya mereka. Sementara itu sebaliknya, negara-negara de facto merupakan negara yang tidak sah, tidak peduli seberapa efektif mereka. Nah, inilah wilayah Somalia dan Somaliland. Awalnya mereka merupakan satu negara Somalia, tapi sejak 1991 Somaliland memerdekakan diri, memproklamirkan kemerdekaannya, dan sampai saat sekarang ini menjadi sebuah negara yang merdeka, tetapi dia tidak diakui secara internasional oleh PBB, ya, dan oleh negara-negara lain. Kemudian varian atau variasi negara itu bisa dilihat dari tingkat pendapatan.
Pengklasifikasian pendapatan itu dibagi menjadi 4. Pertama, negara yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua, negara yang berpenghasilan menengah ke atas. Yang ketiga, negara yang berpenghasilan menengah ke bawah. Dan yang keempat, negara yang berpenghasilan rendah. Sebelumnya itu pengklasifikasian tidak seperti itu, tetapi sebagai negara kaya atau miskin ya, maju atau berkembang ya. Nah, sedangkan itu tidak lagi digunakan atau mulai untuk ditinggalkan pengklasifikasian seperti kaya, miskin, maju, berkembang tersebut. Nah, meskipun memang ketimpangan ekonomi antara negara antar negara itu tetap besar ya, kaya, miskin, maju, berkembang itu tetap besar. Namun gambaran yang lebih bernuansa sekarang dan memiliki makna itu lebih diperlukan ya, terutama untuk menangkap pertumbuhan negara berkembang ya. Bank Dunia menawarkan klasifikasi yang lebih jelas, yang 4 tadi ya, membagi negara ya, atau lebih tepatnya ekonomi menjadi 4 kelompok pendapatan ya, yang di atas tadi. Nah, sistem itu diperkenalkan atau pembagian itu diperkenalkan pada tahun 1988. Dan skema ini berusaha untuk memberikan indikator ekonomi yang terkait dengan ukuran kesejahteraan ya, seperti kemiskinan dan kematian bayi dan sebagainya. Nah, berdasarkan pembagian atau pengklasifikasian negara berdasarkan pendapatan itu, maka didapatkan bahwa negara yang berpenghasilan tinggi terdapat 78 negara, kemudian berpenghasilan menengah ke atas 56, termasuk di sini Indonesia yang pada tahun 2019 itu naik peringkat dari negara berpenghasilan menengah ke bawah menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas ya, nyaris di 4050 ya, di atas sedikit dari batas bawah negara berpenghasilan menengah ke atas. Kemudian negara berpenghasilan menengah ke bawah 53 dan negara berpenghasilan rendah terdapat 31 negara. Nah, pertama adalah negara berpenghasilan tinggi, yaitu negara yang pendapatannya antara di atas 12.200 US dollar GNI, Gross National Income per kapita. Nah, negara berpenghasilan tinggi ini rata-rata masih didominasi oleh negara maju di Eropa, Amerika Utara, Australia, dan sebagian dari Asia seperti Singapura, Brunei, dan sebagainya. Selain itu juga mencakup negara kecil di Timur Tengah yang kaya minyak seperti Kuwait dan Qatar. Kemudian negara berpenghasilan menengah ke atas itu mencakup 2 negara yang tergabung dalam BRIC. BRIC itu singkatan dari Brasil, Rusia, India, Cina. Jadi yang tergabung dalam berpenghasilan menengah ke atas adalah Rusia dan China ya. Nah, sebutan ini ditemukan pada tahun 2001 oleh seorang ekonom di perusahaan investasi Goldman Sachs. Itu dan juga Indonesia saat ini masuk dalam kategori negara berpenghasilan menengah ke atas. Nah, BRIC ini adalah negara-negara yang dipercaya oleh para ekonom yang akan menjadi pemasok dominan barang manufaktur, jasa, dan bahan baku pada tahun 2050 karena rendahnya biaya tenaga kerja dan produksi. Nah, kemudian adalah negara berpenghasilan menengah ke bawah. Umumnya ditemukan di negara-negara di Afrika dan Asia. Nah, ini ada satu fenomena di mana India yang ekonominya itu merupakan salah satu yang terbesar di dunia, tetapi masuk ke dalam negara berpenghasilan menengah ke bawah. Nah, ini karena disebabkan oleh India ini menderita karena potensi yang belum termanfaatkan, dan juga manfaat dari pembangunan ekonomi India itu belum dirasakan atau belum menjangkau seluruh warga termiskin yang ada di India. Jadi gap antara yang termiskin dan yang terkaya itu di India sangat besar sekali. Nah, akar masalahnya termasuk tantangan dalam menangani pertumbuhan populasi penduduk ya di India yang sangat pesat. Nah, kemudian adalah negara yang berpenghasilan rendah ya. Nah, negara yang berpenghasilan rendah ini rata-rata ya, hampir semuanya berasal dari Afrika, termasuk juga pengecualian beberapa berasal dari Asia seperti Afghanistan,
Haiti, Korea Utara, Nepal, Tajikistan, dan Yaman. Nah, pendapatannya itu per kapita kurang dari 1000 US dollar per tahun ya, atau bahkan jauh di bawah standar itu. Nah, kehidupan sebagian besar orang di negara-negara ini tetap menantang ya, seperti sumber daya yang terbatas, ya, infrastruktur, kemudian ekonomi yang didasarkan terutama di bidang pertanian, dan beberapa ya seperti yang ada di pinggiran gurun Sahara itu mereka menderita cacat yang ditimbulkan oleh alamnya. Dan di antara banyak efek lainnya, faktor-faktor ini menciptakan ketergantungan orang miskin dan tidak berdaya pada yang kaya dan yang berkuasa. Demikianlah pembahasan cukup singkat terkait dengan konsep negara, sehingga diharapkan ketika kita memahami konsep negara, kita lebih gampang untuk melakukan analisis terkait dengan politik secara lebih baik. Terima kasih saya ucapkan, sampai ketemu lagi pada video selanjutnya.